Jadi misalkan ada sejumlah hotel, misalkan kayak Hotel Juliana itu, kita sekarang sudah tidak tahu tuh di mana letaknya dan kapan, tapi dalam buku itu diulas Hotel Juliana misalkan di Kebumen, yang sekarang di Ex Bank Jateng itu dulu pernah berjaya tahun 30-an. Kalau untuk buku yang secara spesifik membahas tentang Kebumen lebih dekat ke apa ya, secara definitif tadi yang mulai penggabungan 1936, saya rasa baru ini. Datang ke tempat yang tepat. Terus yang buku kedua ini mengenai Wetan Kali dan Kulon Kali. Nah ini biasanya suatu kiasan yang orang lokal pasti. Buku yang ditulis tahun 2020 yang pertama berjudul Bukan Kota Tanpa Masa Lalu, Dinamika Sosial Ekonomi Arung Binang 7. Sementara buku kedua di tahun 2021 berjudul Wetan Kali Kulon Kali, mengenang Kabupaten Karanganyar dan penggabungannya ke Kabupaten Kebumen 1936. Jadi buku yang pertama lebih menitik beratkan dinamika sosial ekonomi Kebumen di era kolonial, khususnya di era Arung Binang 7 Maliki Suryo Miharjo, yaitu dari tahun 1909 sampai 1935. Sementara buku kedua mengulas tentang kehidupan Karanganyar ketika masih berstatus kabupaten, dipilih di era Tirtokusumo dan putranya Iskandar Tirtokusumo dari tahun 1912 sampai 1935, itu di era Iskandar Tirtokusumo. Intinya adalah bahwa pasca Perang Jawa berakhir terjadi perubahan administrasi lama ya, misalkan Panjer diganti menjadi Kebumen tahun 1831, lalu Remo Jatinegoro dirubah menjadi Karanganyar. Nah, di era pasca Derang Diponegoro ini tentu ada kehidupan sosial ekonomi di bawah kepemimpinan yang baru. Nah, di dalam kedua buku itulah inti persoalan itu disampaikan. Jadi ternyata ada cerita-cerita atau kehidupan-kehidupan ataupun geliat-geliat ekonomi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, baik tentang di Kebumen era kolonial maupun di Karanganyar di era kolonial. Nah, itulah yang hendak diceritakan dari masing-masing buku tersebut. Kalau buku Bukan Kota Tanpa Masa Lalu ini lebih menyorot wilayah landscape Kebumen pasca Perang Jawa. Kebumen dalam pengertian bukan Kebumen dalam konteks masa kini dengan luasannya, tetapi dalam konteks masa lalu yang luasannya itu adalah ada paling timur itu adalah Perembun, ya paling barat itu adalah yang dibatasi oleh Sungai Lukulo. Jadi wilayah-wilayah lama. Jadi bicara tentang Kebumen di era lama, di era kolonial, yang batasnya tidak sampai ke Karanganyar. Nah, sementara buku kedua juga hampir sama, membicarakan buku sebelum Karanganyar dihapuskan statusnya menjadi kabupaten, karena Karanganyar ini adalah wilayah yang lebih luas dari Kebumen secara geografis pada waktu itu, dan potensi ekonominya juga luar biasa, baik itu dari pengunduhan sarang walet maupun tempat-tempat lainnya. Dua buku ini saya jadi paham setidak-tidaknya bagian terkecil dulu atau terdekat dulu dari tadi kan Pak Teguh memaparkan secara definitif kapan sih Kebumen itu jadi Kebumen seperti itu, secara administratif kapan. Nah, setidak-tidaknya kita sebelum berbicara sejarah lebih luas lagi, bahkan dari misalnya ada kan banyak versi ya, ada Brodonolo, Kolopaking dan lain sebagainya. Itu saya merasa dengan buku ini, jadi saya melihat sisi yang paling dekat dulu dengan pembentukan Kebumen, kemudian ini jadi pijakan yang bagus untuk melihat secara lebih luas nantinya. Jadi ini starting point yang bagus untuk kita belajar sejarah tentang Kebumen. Saya yakin ini kalau tidak ditinggalkan. Ya, salah satunya adalah misalkan tentang keberadaan Hotel Juliana lah ya, yang ada di sekitaran alun-alun
tidak banyak orang yang tahu bahwa di lokasi yang sekarang menjadi kantor sebuah bank itu dulu pernah berdiri sebuah hotel yang menurut surat kabar berbahasa Belanda dikatakan terbaik di kotanya. Jadi itu sekitar tahun 30-an itu berdiri ya, Hotel Juliana. Bahkan Hotel Juliana ini masuk dalam sebuah buku panduan pariwisata, menjadi tempat jujugan ya yang disematkan dalam buku tersebut. Ya, selain itu mungkin juga masalah pemandian air panas Krakal misalkan. Di situ dalam buku itu diulas dari sumber-sumber, dokumen-dokumen lama diulas bahwa bahkan kalau sekarang tertulis fasadnya sudah dikenal tahun 1901. Menurut penelitian saya yang saya tuangkan dalam buku itu, jauh sebelumnya tahun 1877 sudah teridentifikasi, baik itu penelitian-penelitian oleh orang-orang Belanda maupun difungsikan sebagai tempat penyembuhan, sudah lama. Itu salah satu contoh yang tidak banyak diketahui dan berusaha kita sampaikan kepada publik. Nah, termasuk di Karanganyar misalkan, mungkin kita melihat sekarang Puskesmas Karanganyar, tapi ternyata jika diketahui masa lalunya, ini bukan hanya puskesmas, dulu statusnya rumah sakit, namanya Nirmolo ya, dan didirikan oleh Iskandar Tirtokusumo dengan seluruh jaringannya dan difokuskan untuk betul-betul mengupayakan kesehatan masyarakat pada waktu itu. Kalau sesuatu yang baru, sejujurnya karena saya belum terlalu banyak membandingkan ya, tapi memang yang saya dengar dan seperti tadi Pak Teguh paparkan juga, bahwa ternyata si Iskandar Tirtokusumo dan Tirtokusumo ini terhighlight gitu. Kalau sebelumnya kan lebih ke Pangeran Bumidirjo, kemudian Kolopaking dan lain sebagainya, walaupun mereka juga tetap punya peran sebetulnya, tapi ini bagian yang cukup penting sebetulnya untuk Iskandar Tirtokusumo dan Tirtokusumo sendiri, juga masa pemerintahan Arung Binang ke-7. Ini tuh bagian yang sangat krusial untuk pembangunan Kebumen dan juga titik pijak untuk Kebumen yang baru setelah 1936. Menurut saya sih sesuatu yang baru itu, dan ternyata ada di sini. Inilah tujuan dari penulisan buku ini dan juga tujuan melacak sumber-sumber sejarah. Kita berusaha untuk merekonstruksi, karena sejarah itu kan selalu bersifat sementara, ya, selalu ada dokumen-dokumen baru, penemuan-penemuan baru. Jadi bisa saja penemuan saya akan atau hasil tulisan kita akan dikoreksi sekian puluh tahun lagi dengan penemuan-penemuan yang baru. Ya, bicara soal foto Arung Binang ya yang tadi yang dipaparkan, memang kita kalau sering melihat penampakan foto Arung Binang dengan seorang perempuan, itu kalau dilihat dalam dokumen Belanda itu hanya ditulis bahwa ini adalah Arung Binang dan anak perempuannya, lalu diberi keterangan sekitar 1920-an. Nah, kalau sudah bicara 1920-an, kita harus tahu bahwa periodisasi Arung Binang yang memerintah di antara 1909 sampai 1935 hanya Arung Binang 7 alias Maliki Suryomiharjo. Maka kalau itu ditulis diberi keterangan 1920-an, berarti ini adalah periodenya Arung Binang 7, bukan Arung Binang 4. Nah, kita tahu Arung Binang 4 itu kan tahun 1831. Padahal teknologi fotografi itu kan baru muncul tahun 1850-an lebih. Jadi sangat tidak mungkin itu adalah foto Arung Binang 4. Sesuatu yang wahnya karena ternyata yang saya rasakan adalah geliat pembangunan dan modernisasi itu tertangkap dengan baik di buku ini. Yang tadi saya tanyakan, apakah ini perkara exposure atau memang ada kebijakan seperti itu, dan ternyata memang ada kebijakan dari stakeholder pada saat itu sehingga memudahkan untuk semua akses pembangunan. Walaupun pada akhirnya ada terjadi krisis ya, depresi ekonomi Malaysia itu tadi, tapi ternyata modernisasi itu menggeliat sekali di periode itu. Hampir mayoritas dokumen-dokumen yang digali ini adalah dari sumber-sumber berbahasa Belanda, baik itu koran, jurnal, majalah, buku, atau panduan-panduan pariwisata, ensiklopedi, kamus dan sebagainya. Ya. Lalu sisanya adalah hasil percakapan-percakapan lisan, memori kolektif masyarakat, lalu literatur-literatur pendukung, ya toh. Nah, berbicara tentang sumber-sumber Belanda, ya kenapa kok lebih banyak dokumen-dokumen itu? Persoalannya adalah karena ada digitalisasi yang disediakan oleh
institusi di Belanda bahwa naskah-naskah itu didigitalisasi dan bisa diakses publik asal tahu caranya mengakses. Nah, ketika mengakses ternyata banyak cerita tentang kota Kebumen di masa lalu, Karanganyar di masa lalu yang layak untuk dijadikan materi sejarah. Makanya dituangkanlah menjadi sebuah buku. Ya, jadi ada foto-foto yang berasal dari koran, tapi ada juga foto-foto yang berasal dari personal. Nah, sebagian foto-foto yang dimuat dalam buku adalah berasal dari koran, majalah, buku, tapi ada juga yang dari personal. Personal itu maksudnya begini, misalkan tadi ada foto penampakan pelantikan Arung Binang 8 tahun 1936. Di situ ada banyak residen, ada banyak tamu yang hadir. Itu saya mendapat dari Konrad Woldring. Jadi ini anak daripada Oskar Woldring yang pernah tinggal di Kebumen, bekerja di pabrik mes oli dulu tahun 1933 sampai 1942. Nah, ketika mereka bertugas itulah mereka diundang kabupaten untuk peresmian kabupaten yang baru digabung Karanganyar, dan ada penetapan bupati yang baru. Nah, hasil jepretan mereka itulah yang disimpan dan diberikan kepada saya karena dia tahu saya cukup concern terhadap pengkajian-pengkajian sejarah kota di masa lalu. Pertama, bahwa penting sekali untuk menelusuri masa lalu sebuah kota dengan melacak dokumen-dokumen dan sumber-sumber lisan. Baik dokumen berbahasa asing, kalau itu era kolonial tentu berbahasa Belanda, ataupun dokumen-dokumen yang ditulis berupa surat kabar dalam bahasa Melayu, lalu sumber-sumber lisan. Dari sumber-sumber itulah kita bisa merekonstruksi kehidupan kota kita, itu seperti apa di masa lalu. Misalkan di era kolonial, berarti kita fokuskan di era kolonial saja itu seperti apa, era Jepang seperti apa, sebelum kolonial seperti apa. Itu yang pertama. Jadi pentingnya mengetahui masa lalu, karena masa lalu itu berpengaruh terhadap masa kini. Sehingga untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di masa kini butuh catatan di masa lalu. Jadi kalau tidak masa lalu tidak punya catatan, kita akan kesulitan karena segala sesuatu tidak langsung ujuk-ujuk datang. Ada rangkaian-rangkaian sebelumnya. Nah, rangkaian-rangkaian sebelum itunya yang berpengaruh di masa kini lah yang harus diteliti dan telaah. Yang kedua, hasil penelitian tentang masa lalu ini bisa diturunkan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan tertentu dalam sebuah keputusan-keputusan pemerintah dengan berbasis sejarah. Sehingga sejarah bukan lagi sekedar mata pelajaran, tetapi juga menjadi basis penetapan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Semoga makin banyak, karena tadi juga Pak Teguh menyampaikan bahwa ketika meneliti dengan pendekatan atau metodologi yang berbeda, kemudian sumbernya pun berbeda, akan banyak mengungkap sisi-sisi lain yang selama ini kita tidak tahu. Ya, semoga harapannya dengan adanya satu buku ini yang kemudian memberikan informasi atau pemahaman baru, nanti juga akan muncul penelitian lain yang mengemukakan hal-hal yang baru. Walaupun pada akhirnya tetap ketika ada sebuah penelitian dan kemudian itu diterbitkan, akan ada apa sih istilahnya, tumpang tindih, atau maksudnya satu menyatakan A dan satu menyatakan B. Tapi kan itu nanti akan kembali kepada pembaca yang menganalisis dan dia akan mengilhami atau mempercayai yang mana, seperti itu. Tapi ini menurut saya menarik karena akan memperkaya hasanah sejarah terutama di kabupaten kita, karena kan memang ternyata banyak yang belum terungkap.